Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Dina Mariana dalam mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari bab 1 bagian kedua. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak baik-baik penjelasan berikut. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama, kita akan bahas bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam yaitu tanah liat, flour clay, kulit, getah nyatu, dan bubur tisu. Jenis yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak buatan berupa polimer clay, gips, fiberglass, sabun, lilin, dan parafin. Ciri-ciri bahan lunak alam. Yang pertama adalah tanah liat. Ciri-cirinya yaitu memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasier atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Yang kedua adalah kulit. Ciri-ciri kulit yaitu berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Yang ketiga yaitu getah nyatu. Ciri-cirinya adalah merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu, agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya yaitu flour clay. Ciri-cirinya yaitu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air. Jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ciri-ciri bahan lunak buatan. Yang pertama ada polimer clay dan plastisin. Ciri-cirinya yaitu polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula.
Yang kedua yaitu fiberglass. Ciri-cirinya adalah memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis dapat membuat fiberglass cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Yang ketiga yaitu lilin dan parafin. Ciri-cirinya adalah berwujud padat namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Selanjutnya adalah gips. Ciri-cirinya yaitu wujudnya adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang terakhir yaitu sabun. Ciri-cirinya adalah berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Ketika didiamkan akan mengeras. Pewarnaan dilakukan dengan cara mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.